Sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami bersyukur untuk kasih dan kebaikan-Mu yang selalu kami rasakan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan membahas materi pembinaan iman. Kiranya Tuhan menolong kami, biarlah kami boleh bersama-sama semakin mengenal Engkau, pribadi Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang mengasihi, dan Allah yang mengatur segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Pimpin kami Tuhan di dalam waktu ini, biarlah ketika kami belajar, kami boleh kembali terus mengingat akan kasih dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu, kita pada malam hari ini akan membahas tentang cinta uang versus cinta Tuhan. Cinta uang versus cinta Tuhan. Gitu ya. Ketika berbicara tentang uang, itu pada umumnya seringkali dikatakan bahwa berbicara tentang uang ini adalah hal yang sensitif. Bahkan ada gereja-gereja yang tidak mau membahas tentang uang, baik itu melalui pembahasan melalui khotbah mimbar ataupun melalui pembinaan di dalam persekutuan-persekutuan yang ada. Mengapa? Karena dikatakan bahwa ketika membahas tentang uang atau tentang persembahan itu seakan membicarakan dalam tanda kutip dapurnya gereja, dapurnya hamba Tuhan, sehingga itu merasa sebagai satu hal yang tabu untuk dibicarakan. Namun di sisi yang lain ada juga gereja-gereja yang sangat suka membahas tentang uang, harta, berkat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya uang, harta atau materi itu bukanlah sesuatu yang buruk. Namun yang salah adalah manusia, personal kita, manusia ini yang bagaimana mempergunakannya itu. Sehingga seringkali akhirnya mengakibatkan bahwa kita lebih mencintai uang daripada mencintai Tuhan. Tuhan Yesus sendiri pun pernah memberikan satu peringatan keras ketika dia membahas dalam khotbah di bukit, di mana di dalam Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nah, di sini Yesus memberikan peringatan yang keras bahwa kita tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon secara sekaligus gitu ya, kepada keduanya sekaligus. Yesus tahu bahwa kelemahan manusia itu seringkali jatuh kepada hal Mammon, kepada harta, kepada uang. Itu sebabnya Yesus memberikan satu peringatan. Ketika kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, kita tidak dapat juga mengatakan bahwa kita mengasihi pada Mammon, kepada harta kita. Ini ada satu peringatan di mana hati kita, kemana hati kita terpaut, kepada harta atau kepada Tuhan. Pada malam hari ini ketika kita membahas tentang cinta uang, cinta Tuhan gitu ya, cinta uang versus cinta Tuhan, sebenarnya kembali mengevaluasi diri kita. Mungkin selama ini kita sudah sangat paham, sudah sangat tahu gitu ya. Bahkan kalau ditanya bagaimana pilihan yang benar? Apakah cinta uang atau cinta Tuhan? Saya yakin kita semua yang ada di room ini akan berkata bahwa yang benar adalah cinta Tuhan. Hidup yang benar adalah bagaimana kita cinta Tuhan. Namun seringkali apa yang kita tahu, apa yang kita anggap itu sesuatu yang benar, seringkali kita hidup bertentangan dengan apa yang menjadi standar atau menjadi apa yang kita tahu benar itu. Dan biarlah melalui materi pada malam hari ini, saya dan setiap kita
kembali diingatkan, kembali dikoreksi. Sehingga ketika mungkin kita selama ini atau saat ini sedang bergumul dengan masalah keuangan, tentang hal materi, tentang hal harta, kembali kita akan kembali kepada apa yang Tuhan mau, bahwa kita mencintai Dia melebihi apapun juga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana ciri dari orang yang cinta uang versus cinta Tuhan itu? Yang pertama kita lihat dari sikap hati. Sikap hati yaitu merasa memiliki versus pengelola. Bagi orang yang cinta uang, ia akan merasa bahwa apa yang ia miliki saat ini, hartanya, uangnya gitu ya, kan berkata bahwa ini uangku, hartaku, materiku, bahkan segala pekerjaan hasil usahanya dikatakan ini adalah milikku yang aku dapatkan dengan kerja kerasku. Aku kerjakan dengan sangat luar biasa dan ini adalah semua kepunyaanku. Ini orang yang cinta uang. Dia merasa bahwa apa yang dia miliki adalah miliknya. Dia adalah pemilik. Tetapi kalau kita lihat di dalam Mazmur 24 ayat 1, dikatakan pemazmur Daud ketika dia datang kepada Tuhan, ada satu pernyataan di dalam dirinya, di dalam dikatakan bahwa Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Di sini ketika dia datang ke dalam rumah Tuhan, ketika dia mempersembahkan korban, dia sangat menyadari bahwa apa yang dia miliki, segala yang dia miliki, bahkan semua isi bumi ini, itu adalah milik Tuhan. Tuhan adalah yang empunya. Tuhan adalah yang empunya segala kekayaan, harta yang kita miliki. Itu semua adalah kepunyaan Tuhan. Namun bagi orang yang cinta Tuhan, harta, kekayaan, uang yang dia punya itu, dia tetap menganggap bahwa itu bukan miliknya. Dia hanyalah steward, pengelola yang dipercayakan oleh Tuhan untuk mengelola apa yang dia miliki, uangnya, hartanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang cinta Tuhan, dia akan selalu berpikir, karena itu bukan miliknya, itu bukan punyanya, dia akan selalu berpikir, karena ini punyanya Tuhan, apa sih yang aku harus kerjakan untuk Tuhan? Apa sih yang aku harus kerjakan untuk menyenangkan hati Tuhan? Berbeda dengan orang yang cinta uang gitu. Orang yang cinta uang karena dia merasa bahwa itu miliknya, itu uangnya, itu hartanya gitu ya. Dia akan merasa bahwa apa yang aku harus gunakan ya semau-maunya aku, karena ini milikku, ini kepunyaanku. Tentu kalau kita ingat gitu ya, beberapa bulan yang lalu gitu, kita sudah membahas dalam materi CG secara lebih dalam tentang hal ini, di mana tentang mengelola pemberian Tuhan. Kita sebagai pengelola, bagaimana kita mengelola setiap berkat-berkat Tuhan, setiap uang, setiap harta yang Tuhan berikan bagi kita. Di mana kita dapat membagi-bagi gitu ya, membagi-bagi mana yang untuk keperluan kita pribadi, mana yang kita gunakan untuk sosial, mana yang kita juga berikan untuk persembahan atau sebagai dukungan kita kepada pelayanan pekerjaan Tuhan gitu ya. Itu semua karena kita menyadari bahwa kita adalah sebagai seorang pengelola. Kalau kita ingat juga tentang perumpamaan ketika berbicara tentang talenta, di sana sang tuan, ketika sang tuan itu akan pergi keluar kota, gitu, dia mempercayakan talenta dalam sini dalam arti ketika akan pergi itu adalah materi uang gitu ya, talenta, uang yang dipercayakan kepada para hamba-hambanya untuk dikelola. Dan ketika sang tuan itu pergi, sang hamba-hamba ini mengelola dengan baik apa yang dipercayakan. Memang ada yang tidak mengelola, tapi dua yang lain itu mengelola dengan baik. Apa yang telah dipercayakan oleh tuannya, dia sebagai hamba yang baik, dia mengelola talenta yang diberikan baginya. Dan ketika sang tuan itu kembali, sang tuan meminta pertanggungjawaban daripada hamba-hambanya ini.
Ini juga menggambarkan ketika kita dipercayakan oleh Tuhan harta, uang, kita adalah sebagai seorang pengelola yang baik di mata Tuhan, bagaimana kita mengelola setiap uang yang Tuhan percayakan. Berapapun uang yang Tuhan percayakan hari ini kepada setiap kita, saya yakin kita berbeda-beda begitu ya, jumlah yang Tuhan percayakan bagi kita. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah bagaimana sikap hati kita. Apakah kita memiliki atau merasa bahwa kita lah yang mempunyai harta ini, uang ini, ataukah kita benar-benar menyadari bahwa kita adalah pengelola yang dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana sikap hati kita hari ini melihat uang? Apakah kita merasa bahwa kita sebagai pemilik atau kita sebagai pengelola? Bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap hati kita ketika ada berkat-berkat Tuhan, uang yang Tuhan berikan, percayakan di dalam hidup kita pribadi, keluarga kita, usaha kita? Adakah kita merasa bahwa ini milikku, aku gunakan untuk kesenanganku? Atau kita menyadari bahwa kita adalah sebagai seorang pengelola yang terus berusaha mengelola apa yang Tuhan percayakan. Hal yang kedua, yaitu ciri orang yang cinta uang dan cinta Tuhan itu dari kepuasan hidupnya, yaitu khawatir versus rasa syukur. Khawatir versus rasa syukur. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama bahwa hari-hari ini kita hidup di tengah-tengah situasi yang gak mudah gitu ya. Ada begitu banyak kesulitan demi kesulitan. Setiap kita sangat menyadari. Tetapi di tengah-tengah rasa kesulitan, di tengah-tengah menghadapi situasi ekonomi yang semakin sulit saat ini, kekhawatiran itu sangat mudah menghampiri kita. Namun yang membedakan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita menilai kepuasan hidup kita, apakah hidup kita dihimpit oleh rasa khawatir atau tetap ada rasa syukur. Bagi orang yang cinta uang, tidak akan pernah ada rasa cukup, puas di dalam hidupnya. Ia akan terus merasa khawatir terus. Dia merasa bahwa kurang dan kurang terus di dalam hidupnya. Ia tidak pernah merasa bersyukur. Hari ini dapat mungkin keuntungan berapa, dia akan terus berpikir mana cukup. Besok mungkin dikasih Tuhan lebih, mana cukup, dan nggak cukup. Nggak pernah puas. Ini orang yang cinta uang. Namun berbeda dengan orang yang cinta Tuhan. Walaupun secara penghasilan mungkin tidak terlalu besar, namun ia mampu bersyukur dan menikmati apa yang ia dapatkan. Ada mungkin kita pernah dengar gitu ya, kisah di mana ada orang kaya yang tidur di kasur yang empuk gitu ya, tidur di kasur yang begitu nyaman, di bantal yang begitu enak, namun dia begitu susah tidur. Dia begitu khawatir dengan keadaan hidupnya. Sedangkan berbanding terbalik dengan ada seorang yang hidupnya sangat pas-pasan. Jangankan kasur, ia tidak memiliki kasur, ia hanya bisa tidur di dipan yang keras. Namun dia bisa tidur dengan nyenyak. Mengapa? Karena ada rasa syukur. Dia berusaha menikmati apa yang dia miliki. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah di dalam kehidupan kita mungkin kita tahu bahwa kita di tengah-tengah kesulitan gitu ya, seringkali ada rasa khawatir, tapi jangan biarkan rasa kekhawatiran itu menguasai hidup kita. Kita selalu diingatkan bagaimana kita bersyukur. Itu sebabnya Yesus pun tahu bahwa murid-muridnya seringkali dihimpit oleh kekhawatiran. Itu sebabnya dia katakan jangan kamu khawatir. Dan Tuhan memberikan satu solusi dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Orang yang cinta uang, ia tidak akan mengenal Allah. Berbeda dengan orang yang cinta Tuhan, dia sangat kenal siapa Allahnya, bahwa Allahnya akan
mencukupkan apa yang dia butuhkan. Ada satu kepuasan ketika seorang yang cinta uang tidak pernah merasa puas dan dia tidak mengenal Allah, bahwa Allah itu adalah Allah yang mengatur setiap berkat-berkat dalam kehidupan manusia. Bahkan di dalam Amsal mengatakan bahwa ada orang yang berjerih lelah tetapi tidak mendapatkan sesuatu. Namun ada orang yang dalam arti tidurnya nyenyak tapi berkatnya itu ada, begitu ya. Dimana dimaksudkan bahwa Tuhanlah yang mengatur. Kita memang berusaha dengan keras, kita bekerja dengan baik, namun jangan biarkan kita melupakan atau tidak mengenal Allah di dalam setiap usaha pekerjaan kita. Ada satu kepuasan di mana ketika kita mengenal siapa Allah kita, bahwa Allah kita adalah Allah yang mengatur setiap berkat-berkatnya di dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita mengalami kesulitan sekalipun, kita belajar mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan, bagaimana Tuhan yang akan menolong kita memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan kita. Berbeda dengan orang yang cinta uang. Cinta uang, dia akan hidup juga untuk dirinya sendiri dan tidak pernah merasa cukup dan tidak pernah bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan berikan di dalamnya. Hal yang ketiga yang menjadi ciri perbedaan antara orang yang cinta uang dan cinta Tuhan itu dari imannya, di mana bagi orang yang cinta uang, dia akan mengandalkan dirinya sendiri. Namun bagi orang yang cinta Tuhan, dia akan mengandalkan Tuhan. Orang yang cinta uang, maka ia akan mengandalkan dirinya sendiri untuk mencapai apa yang dia ingin capai. Dengan kemampuannya, dia akan berusaha semaksimal mungkin. Namun, orang yang cinta Tuhan, ia akan selalu mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa Tuhanlah yang mengatur, Tuhanlah akan mencukupkan. Seperti di dalam Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Ini adalah peringatan dan janji Tuhan sekaligus di dalam ayat ini. Janganlah kamu menjadi hamba uang, belajar mencukupkan diri. Dan apapun yang terjadi, kita ingat bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan di saat mungkin kita merasa sangat kekurangan, kita merasa bahwa mungkin kita bingung dengan segala pemenuhan kebutuhan kita. Tetapi janji Tuhan bahwa aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Tuhan yang tahu apa yang menjadi kebutuhan kita mengenal Allah kita dan kita mengandalkan Dia di dalam setiap perjalanan yang kita alami gitu ya. Di dalam kekurangan kita andalkan Dia, di dalam kelebihan pun kita terus mengandalkan Dia. Orang yang cinta Tuhan, dia akan mempercayakan hidupnya pada Tuhan. Sedangkan orang yang cinta uang, dia akan mempercayakan hidupnya pada usaha dan kemampuan dirinya sendiri. Ini hal yang membedakan antara orang yang cinta uang dan cinta Tuhan. Apalagi yang membedakan? Cirinya adalah dari sikapnya. Yaitu kalau orang yang cinta uang, dia akan memiliki sikap yang tamak. Tamak itu serakah, rakus gitu ya. Kalau orang yang cinta Tuhan itu dia belajar untuk bermurah hati. Orang yang cinta uang, ia akan memiliki sikap yang tamak, selalu memikirkan dirinya sendiri, dan selalu merasa kurang, tadi seperti apa yang saya bahas. Termasuk ketika berbicara tentang hal memberi, baik itu memberi pertolongan, bantuan kepada orang lain, ataupun memberi bagi pekerjaan Tuhan. Ketika orang yang cinta uang, dia selalu merasa tadi tidak pernah puas, tidak pernah cukup. Dia merasa kurang dan kurang selalu dalam hidupnya. Maka apapun yang dia dapatkan, dia merasa bahwa ini masih kecil. Lalu mengatakan bahwa orang yang gajinya gede sajalah yang bisa memberikan persembahan. Orang yang gajinya gede sajalah yang bisa membantu orang lain. Contohnya ketika misalnya ada seorang yang gajinya mungkin dapat kita katakan mungkin 3 juta gitu ya. Lalu dikatakan uang 3 juta ini, gaji saya 3 juta ini hanya cukup untuk kebutuhan saya setiap
bulan gitu ya, pas-pasan bahkan mungkin kurang gitu. Gimana kalau harus memberikan perpuluhan lagi? Perpuluhan artinya 10% dari 3 juta harus dikurangi lagi 300.000 begitu ya. Wah, itu jumlah yang mungkin sangat atau cukup besar gitu. Itu lumayan untuk beli beras dan lain sebagainya begitu ya. Sehingga mengatakan bahwa kalau gaji saya nanti 5 juta baru saya memberikan perpuluhan. Sekarang gaji saya 3 juta, jangan dulu memberikan perpuluhan. Nanti kalau gaji saya sekitar 5 juta, 6 juta baru saya memberikan perpuluhan. Namun Bapak Ibu, orang yang berkata demikian sebenarnya ketika Tuhan berkati dia dan gajinya meningkat, saya yakin dia pun tidak akan pernah merasa cukup. Dan dia pun tidak akan pernah memberikan perpuluhan. Sedangkan mungkin orang yang cinta Tuhan dengan gaji yang mungkin hanya pas-pasan, tapi belajar di dalam kekurangannya pun dia belajar memberi dari apa yang dia miliki. Ia akan mempersembahkan apa yang dia punya. Bahkan dia dapat membantu orang lain. Ya mungkin tidak besar nominalnya, tetapi dia belajar memberi dari apa yang dia punya. Ini orang yang cinta Tuhan. Sangat berbeda dengan orang yang cinta uang tadi. Dia berusaha, dia hanya memikirkan dirinya dan dirinya. Tapi orang yang cinta Tuhan di dalam kekurangannya pun ia dapat memberi dari apa yang dia miliki. Kita ingat bersama-sama kisah janda yang memberikan persembahan. Dari apa yang dia punya, tidak besar. Tetapi Tuhan melihat hatinya. Dari kekurangannya, dari pas-pasan hidupnya pun dia belajar untuk memberi bagi pelayan pekerjaan Tuhan, bagi Tuhan. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, belajar bermurah hati begitu ya, memberi bahkan dalam pekerjaan Tuhan di tengah-tengah segala kondisi ekonomi yang kita miliki hari ini. Mengingatkan saya gitu ya, ketika saya pelayanan di Bandung gitu, ada seorang sepasang suami istri yang baru saja merintis usahanya. Usahanya ini bukanlah usaha yang besar, mereka baru berintis usaha percetakan pada waktu itu. Tetapi mereka punya komitmen setiap bulan bahwa berapapun berkat atau keuntungan yang Tuhan beri, mereka mau setia belajar perpuluhan. Dan bukan hanya perpuluhan, tetapi juga memberi bagi orang yang kekurangan. Dan mereka mengatakan bahwa ini bukanlah hal yang mudah. Ada godaan-godaan, namanya usaha juga naik turun. Tapi mereka menyaksikan bagaimana Tuhan mengajarkan mereka untuk setia, memberi di tengah-tengah segala hal kesulitan yang mereka miliki begitu ya. Dan saya menyaksikan bagaimana Tuhan memberkati hidup mereka ketika mereka belajar untuk setia di dalam hal memberi. Karena mereka menyadari bahwa sikapnya itu tidak untuk dirinya sendiri, tapi belajar untuk bermurah hati, juga bahkan memikirkan apa yang bisa dia lakukan untuk Tuhan. Dan ini berkaitan dengan hal yang selanjutnya, orientasi hidup orang yang cinta uang itu hanya berpikir pada hal-hal yang sementara, sedangkan orang yang cinta Tuhan selalu mikirkan hal-hal kekal. Apa yang bisa dia gunakan untuk hal-hal kenikmatan dunia ini? Oh, inilah orang yang cinta uang. Dia hanya fokus pada apa yang dia bisa nikmati di dalam dunia ini. Uang yang dia miliki, dia hanya pikirkan aku mau kemana, aku mau liburan kemana, aku mau gunakan untuk apa, untuk kesenangan diriku, untuk bisa aku gunakan pesta, kesenangan hura-hura dan lain sebagainya. Ini saja yang menjadi orientasi hidupnya. Uang yang saya miliki hanyalah untuk diriku dan diriku, untuk hal-hal yang bisa aku nikmati di sementara dunia ini. Apakah salah gitu ya? Sebenarnya apakah salah kita mempergunakan uang kita untuk mungkin kita liburan, untuk mungkin kita membeli barang-barang yang untuk menunjang gadget dan lain sebagainya? Sebenarnya itu tidak salah, tetapi ketika semua orientasi hidup kita hanya untuk hal-hal yang sementara di dalam dunia ini, inilah yang menandakan, mencirikan bahwa kita adalah seorang yang cinta uang. Tetapi orang yang cinta Tuhan, karena dia bisa menjadi pengelola yang baik, ada hal-hal yang dia bisa gunakan untuk
kesementaraan di dalam dunia ini, misalnya dia pergi jalan-jalan, pergi hal-hal membeli barang-barang tertentu gitu ya. Tetapi orang yang cinta Tuhan juga akan selalu mempergunakan uangnya untuk hal-hal kerajaan Allah. Dia akan selalu gelisah dengan uang yang dia miliki. Ini merupakan kepercayaan Tuhan, aku harus gunakan untuk apa? Nah, orang yang cinta Tuhan, dia akan selalu memikirkan, ini uang yang Tuhan percayakan, aku akan gunakan untuk apa? Mungkin kita tidak bisa pergi begitu ya, seperti para misionaris ke pedalaman. Kita tidak bisa stay di satu tempat untuk dapat melakukan pelayanan pemberitaan Injil. Tetapi bagi orang yang cinta Tuhan, dia akan mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan melalui mungkin mendukung para misionaris, mendukung hamba-hamba Tuhan yang di pedalaman dan lain sebagainya. Karena dia menyadari bahwa apa yang Tuhan percayakan, dia mau fokuskan itu untuk hal-hal yang kekal. Apa yang dinikmati itu adalah hal-hal yang sementara, yang bisa kapan saja kita meninggalkan dunia ini, yang bisa saja kita tidak Tuhan ambil dan kita tidak akan nikmati lagi. Tetapi orang yang cinta Tuhan, dia akan selalu mempergunakan uangnya untuk hal-hal kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana dengan orientasi hidup kita? Apakah kita selama ini ketika kita dipercayakan oleh Tuhan, kita hanya memikirkan untuk kesenangan diri kita sendiri, ataukah ada hal-hal yang Tuhan percayakan dan kita kelola untuk hal-hal kerajaan kekal, kerajaan surga, hal-hal kekekalan di dalam hidup kita? Tuhan mempercayakan kita uang, Tuhan mempercayakan kita materi karena Tuhan menginginkan kita menjadi pengelola yang baik, dan biarlah kita menjadi orang-orang percaya yang cinta Tuhan, yang juga mempergunakannya untuk hal-hal kerajaan Allah, menjadi sarana bagi kita untuk mendukung pekerjaan Tuhan, bahkan kita lakukan untuk dapat memperluas kerajaan Allah di dalam dunia ini dan menjangkau jiwa bagi Kristus. Inilah yang Tuhan inginkan, agar orientasi hidup kita bukan hanya untuk kenikmatan dunia ini, tapi kita memikirkan bahwa kelak kita akan bersama-sama dengan Kristus di surga, dan kita mau melakukan hal-hal kekekalan itu selama kita ada di dalam dunia ini yang Tuhan percayakan. Dan yang keenam, ketika orang yang cinta uang dan cinta Tuhan itu sangat berkaitan juga, memiliki ciri ketika ia berelasi dengan orang lain. Orang yang cinta uang, dia akan menilai orang lain itu berdasarkan status ekonomi. Berbeda dengan orang yang cinta Tuhan, dia akan berelasi dengan orang lain dengan kasihnya kepada sesama manusia. Orang yang cinta uang, dia hanya menghargai, menghormati orang yang punya uang semata. Oh, dia punya uang, misalnya kita berkenalan dengan seorang yang kaya gitu ya, seorang yang punya uang, wah kita begitu hormati, kita begitu hargai, bahkan mungkin ketika ada di acara orang yang cinta uang itu sangat terlihat sekali, dia akan memberikan satu tempat orang yang punya uang itu akan dipersilakan di depan mungkin gitu ya, sangat diservis lah begitu. Tapi dengan orang yang mungkin status ekonominya biasa-biasa, tegur aja enggak mungkin. Mungkin disapa pun enggak. Ini kelihatan sekali bahwa orang ini adalah orang yang cinta uang. Bagaimana dia memperlakukan orang lain hanya berdasarkan dengan atau menilainya dengan status ekonomi. Kalau orang kaya dia sangat hargain, tetapi dengan orang yang mungkin status ekonominya biasa-biasa saja dipandang sebelah mata begitu. Tetapi berbeda dengan orang yang cinta Tuhan, dia akan melihat orang lain sesamanya itu sebagai manusia yang ia kasihi seperti Tuhan mengasihi mereka. Dia tidak membeda-bedakan, entah itu orang kaya, orang yang tidak kaya. Dia tidak pernah membeda-bedakan, dia selalu menyamakan, memperlakukan mereka sama. Itu orang yang cinta Tuhan. Dia tidak pernah melihat orang lain itu berdasarkan status ekonominya, tapi kaya miskin sekalipun dia tetap memperlakukan sebagaimana Tuhan juga mengasihi mereka. Ini orang yang cinta Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu ketika seseorang cinta uang,
itu memiliki dampak di dalam hidupnya. Apa dampaknya? Dalam 1 Timotius 6 ayat 10 berkata, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab orang memburu uanglah, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Orang yang cinta uang itu akan selalu mengusahakan segala macam cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Bahkan dikatakan akar segala kejahatan. Ya, kita bisa lihat gitu ya, ketika kejahatan-kejahatan yang ada di dalam dunia ini, di sekitar kita, itu berakar atau berawal dari ketika seorang itu cinta uang, lebih mengasihi uang, lebih mengelulukan uang dibanding sesamanya. Bahkan tidak menganggap lagi nyawa manusia itu lebih berharga dibandingkan uang. Akar kejahatan adalah cinta uang. Nah, ini adalah menjadi peringatan bagi kita bahwa dampak orang yang cinta uang akan ada keserakahan. Orang memburu uang, bahkan menyimpang dari imannya. Dampaknya adalah bagaimana dia tidak lagi hidup di dalam iman percaya yang benar, tapi dia mengandalkan dirinya sendiri, bahkan dia mengalami banyak duka di dalam hidupnya karena kekhawatiran, karena dampak dari kejahatan-kejahatan itu akan menimbulkan satu duka di dalam diri orang tersebut. Ini adalah dampak daripada cinta uang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita saat ini cinta uang atau cinta Tuhan? Yang pasti bisa menilai adalah diri kita sendiri, bukan? Apakah kita cinta Tuhan atau kita cinta uang? Kalau dari ciri-ciri tadi, ada yang menggelitik dan menegur, mengkoreksi kita, kembali kita mau datang ke hadapan Tuhan, meminta pengampunan. Tuhan, kalau selama ini aku lebih mengutamakan uang, mengutamakan harta, mengutamakan pekerjaan, mengutamakan materi, dibanding mengutamakan Tuhan, kita memohon pengampunan daripada Tuhan. Bahkan ketika mungkin kita menilai seseorang dari segi materi semata, lalu orang yang mungkin tidak memiliki harta ataupun kekayaan, kita tidak anggap mereka berharga juga. Mari kita mohon pengampunan daripada Tuhan. Untuk itu, apa yang harus kita lakukan agar kita tidak menjadi seorang yang cinta uang? Kalau kita sudah jatuh di dalam kecintaan uang, dibanding kita cinta Tuhan di dalam hidup kita, apa yang harus kita lakukan hari ini? Adalah di mana kita sadar diri. Sadar diri inilah yang harus selalu mengingatkan kita bahwa harta, materi yang kita miliki itu bukan punya kita. Kita hanyalah pengelola, bukan pemilik. Apa yang kita punya, yang Tuhan percayakan, kita harus bertanya kepada Tuhan, Tuhan ini berkat, Tuhan mau agar saya gunakan untuk apa? Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, beberapa waktu lalu begitu ya, dalam kondisi COVID begini, sangat susah begitu, dan saya punya tante begitu, yang mana tante saya ini rupanya dia menginvestasikan uangnya itu ke sebuah lembaga koperasi begitu, dan rupanya dapat dikatakan koperasinya kolaps begitu, dan dia berkata kepada saya dan bercerita begitu ya, dia katakan bahwa saya rasanya mau gila, uang saya itu uang dalam tanda kutip mungkin uang sakit begitu ya, dalam mana dia berusaha menabung gitu ya dan menginvestasikan. Aduh, berapa ini untuk masa depan, untuk masa depannya dia berpikir bahwa ini investasi yang dimana nanti dia masa tua nanti dia nggak mau nyusahin anak begitu, dia mau gunakan uang itu untuk nanti ketika dia tua. Lalu apa yang terjadi hari ini bahwa uang itu nggak jelas begitu, dia katakan, dia cerita bahwa uang itu nggak jelas sekarang. Jadi gimana, saya tuh mau
gila lah, pokoknya dia begitu pusing kalau disinggung tentang hal itu, dia sangat marah begitu. Nah, Bapak Ibu, lalu saya sebagai keponakan, sebagai anak, saya selalu mengingatkan begitu ya, bahwa apa sih yang Tuhan ajarkan? Ini baru uang yang istilahnya Tuhan ambil. Tuhan ingatkan bahwa tante bukanlah pemilik. Apa sih yang Tuhan inginkan agar tante hidupi gitu ya. Saya ingatkan kepadanya bahwa masa depan ini adalah punyanya Tuhan. Ya, dia memikirkan bahwa nanti kalau tua tidak nyusahin, memang itu bukan hal yang salah gitu ya. Tetapi dia menggantungkan harapannya itu kepada uang yang dia investasikan itu. Yaitu yang saya selalu ingatkan bahwa masa depan kita itu ada di tangan Tuhan. Jangan gantungkan pada apa yang kamu investasikan. Dan itu yang membuat tante saya terus boleh sadar, boleh ingat gitu ya. Ya saya katakan bahwa kalau memang Tuhan masih mempercayakan, menginginkan untuk tante kelola uangnya, yakinlah pasti akan satu hari akan kembali. Namun kalaupun tidak, ingatlah masa depan itu punya Tuhan. Kalau memang Tuhan tidak kasih saat ini, ya pasti berkat ke depan masa tua tante pasti dipelihara oleh Tuhan. Jangan pernah merasa bahwa masa tuanya nanti tidak akan dipelihara oleh Tuhan. Jangan menggantungkan hal itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kita juga pernah berada di posisi-posisi yang demikian gitu ya. Bagaimana mungkin kita menginvestasikan lalu kita kehilangan akan berkat Tuhan itu. Nah, bagaimana sikap hati kita? Sadar diri bahwa kita adalah pengelola. Kita bukanlah pemilik. Kalau kita dengan jujur mengelola setiap berkat Tuhan itu dengan baik, kita adalah pemilik, kita adalah pengelola, kita bukanlah pemilik dari setiap uang kita. Itulah yang terus mengingatkan kita. Bagaimana kita harus mencintai Tuhan, bukanlah cinta uang. Sadar diri. Dan yang kedua adalah mawas diri. Kalau tadi sadar diri bahwa kita adalah pengelola, yang kedua ini kita mawas diri. Kalau selalu mengingatkan diri kita sendiri. Selalu mengingatkan diri kita sendiri, selalu waspada, selalu berjaga-jaga. Karena seringkali godaan itu datang dan kita pun jatuh karena kita tidak mawas diri. Kita tidak selalu mengingatkan diri kita sendiri. Kekayaan uang itu seringkali membawa kita untuk menjadi seorang pribadi yang lebih kaya gitu ya. Orang bekerja, orang berusaha untuk menjadi kaya dan itu menjadi tujuan hidupnya. Seorang yang mawas diri, seorang yang selalu mengingat dirinya, diingatkan oleh Amsal bahwa jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkanlah niatmu ini. Ini menjadi peringatan, jangan mudah untuk tergiur untuk cepat kaya gitu ya. Sekarang tawaran-tawaran investasi, tawaran-tawaran mungkin pekerjaan gitu ya, usaha yang selalu ditawarkan adalah supaya ingin cepat kaya. Dan ini membuat kita pada mawas diri kita. Tuhan selalu mengingatkan kita bahwa berjaga-jaga. Jangan sampai hati kita dikuasai oleh harta materi dan kita lupa. Sehingga kita jatuh kepada cinta uang dan bukan lagi cinta Tuhan. Ini yang harus kita ingat selalu. Kita harus ingat di dalam diri kita. Kita sadar bahwa kita adalah pengelola, kita adalah harus mawas diri, berjaga-jaga supaya kita tidak mudah terjatuh kepada hal-hal yang ada di dalam dunia ini, godaan-godaan itu. Dan hal yang ketiga, kita belajar mengatur uang. Belajar mengatur uang bahwa berapapun berkat yang Tuhan kasih, sedikit, banyak, kita belajar untuk mempos-poskan. Mana yang kita gunakan untuk keperluan diri kita, keluarga kita, mana yang kita simpan untuk masa depan kita, mana yang kita gunakan untuk pelayan pekerjaan Tuhan, mana yang kita gunakan untuk sosial, membantu orang lain. Kita belajar mengatur sehingga kita kedapatan menjadi seorang yang pengelola yang baik dan kita tidak mencintai uang itu melebihi daripada kita cinta Tuhan. Kalau Tuhan kasih kita
sedikit, berarti Tuhan juga percaya kepada kita bahwa kita mampu mengelola yang sedikit itu. Kalau Tuhan mempercayakan kita banyak, berarti Tuhan percaya kepada kita untuk menjadi pengelola yang banyak itu. Itu sebabnya kita belajar menjadi seorang yang mengatur, mengelola dengan baik. Dan jangan biarkan hati kita terpaut pada harta duniawi. Dalam 1 Yohanes 3:17, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Di mana seorang yang mengatur uang dengan baik, ketika melihat orang lain kekurangan, dia tidak akan menutup hatinya, tapi dia belajar untuk juga memberi dari apa yang dia miliki. Bahkan ketika pelayanan pekerjaan Tuhan membutuhkan dukungan kita akan membuka tangan kita untuk mendukung, membuka hati kita untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya teringat kepada satu kesaksian gitu ya dari dosen saya begitu, yang mengatakan bahwa waktu itu dia bercerita dia mendapatkan gaji gitu, gaji yang cukup dia miliki, tetapi pada bulan itu rupanya dia lupa untuk memberikan perpuluhan, lalu di pertengahan kok sudah nggak ada. Lalu dia mengatakan bahwa bukankah secara hitung-hitungan itu harusnya lebih dan bahkan lebih daripada apa yang harus dia punya karena tidak berkurang dengan perpuluhan. Tetapi kok malah baru pertengahan bulan kok nggak cukup. Dan itu mengingatkan dia pada waktu itu bagaimana ketika mendukung, memberi pelayan pekerjaan Tuhan, itu juga ada sikap hati dan iman kita bahwa di mana Allah akan mencukupkan. Di mana ketika kita memberi bukan kekurangan, tetapi ketika kita memberi Tuhan akan mencukupkan apa yang dipercayakannya bagi kita. Dan itu menjadi ingatan bagi kami para mahasiswa pada waktu itu bahwa ketika Tuhan kasih berkat, belajar juga untuk mengatur sehingga hal-hal itu boleh kita lakukan, bahwa kita melihat bagaimana ketika kita memberi ada satu iman kita, satu langkah iman kita di mana kita percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan segala apa yang kita butuhkan. Ya Bapak Ibu, setiap kita tidak kebal ya, di sekitar kita punya godaan-godaan, tapi biarlah kita boleh terus mengingat bahwa biarlah cinta kita kepada Tuhan melebihi cinta materi, cinta uang yang sementara saja kita nikmati di dalam dunia ini. Bahkan ketika berbicara dengan bersangkut paut dengan iman kita, jangan sampai kita tergoda dan menjual iman kita untuk hal-hal yang sementara di dalam dunia ini, bahkan khususnya dengan berkaitan dengan uang ataupun materi ataupun harta yang ada di dalam dunia ini. Tapi biarlah hati kita selalu tertuju kepada Tuhan, dan jangan pernah kita membandingkan diri kita dengan orang lain, tapi biarlah kita belajar bersyukur dengan apa yang kita miliki hari ini. Itu akan membuat kita untuk boleh terus mengingat kasih Tuhan. Jangan pernah lihat ke atas, tapi lihat ke bawah, bagaimana uang itu masih banyak orang-orang yang mungkin lebih susah daripada kita, tapi kita belajar bersyukur dan mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan beri. Oke, kalau tidak ada, mari saya akan menutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Di tengah-tengah kesulitan hidup, di tengah-tengah tantangan godaan yang ada, seringkali kami jatuh di dalam cinta uang. Dan kami lebih cinta uang, materi, mamon itu dibandingkan kami cinta kepadamu. Ampunilah kami Tuhan, kalau itulah yang telah kami lakukan di dalam hidup kami. Dan biarlah melalui pembahasan materi malam hari ini kembali mengingatkan, mengkoreksi setiap diri kami bahwa Engkaulah yang terutama di dalam hidup kami. Ajar kami, kuatkan iman kami, teguhkan kami selalu Tuhan, untuk terus belajar, bersyukur, dan mengingatkan kami bahwa berapapun harta ataupun uang yang Tuhan percayakan kepada kami hari ini, biarlah kami boleh belajar mencukupkan diri
Kami belajar bahwa kami adalah seorang pengelola yang berkenan kepada Tuhan, yang dipercaya oleh Tuhan untuk dapat mengelola setiap berkat-berkat Tuhan. Berikan kami hikmat, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan untuk menjadi pengelola yang baik di mata-Mu. Tolonglah kami Tuhan, dan biarlah kami selalu mawas diri. Kami tidak mudah tergoda akan tawaran-tawaran dunia. Bahkan ketika dunia menawarkan supaya menguasai kekayaan sebanyak mungkin, tapi kami belajar untuk mencukupkan diri, belajar untuk bersyukur atas setiap harta dan kekayaan Tuhan berikan bagi kami. Tolonglah kami Tuhan, mampukan kami. Dan biarlah dengan segala berkat yang Tuhan berikan, kami tidak memikirkan untuk diri kami sendiri, tapi uluran tangan kami juga boleh terus memikirkan apa yang bisa kami kerjakan untuk orang lain di sekitar kami, dan juga untuk pelayanan pekerjaan. Terpujilah Engkau Tuhan, pimpin kami, sertai kami untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang berkenan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.